Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, dalam keadaan sehat, beriman, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita niatkan untuk menambah keimanan dan memperdalam rasa cinta kita kepada Allah dan para nabinya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar penuh kebaikan, dan tekan tombol subscribe untuk sahabat beriman tidak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga setiap klik kita menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari akhir. Sahabat beriman, pernahkah kita mendengar nama Balqis? Dalam sejarah manusia, ia dikenal sebagai ratu paling misterius yang pernah memerintah sebuah kerajaan megah bernama Saba di wilayah selatan Jazirah Arab hingga Afrika. Kisahnya bukan sekadar legenda, karena namanya disebut langsung dalam Al-Quran. Kisah tentang Balqis juga dikaitkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dan raja besar yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah hingga mampu menundukkan jin, hewan, bahkan angin sekalipun. Namun, menariknya, kisah ini tidak dimulai dari seorang ratu atau kerajaan besar, melainkan dari seekor burung kecil bernama Hudhud. Seekor burung yang dikaruniai kecerdasan dan kepekaan luar biasa hingga ia menjadi perantara wahyu yang membawa perubahan besar dalam sejarah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Yusuf ayat 3. Nahnu nakussulu alaika ahsanal qasusi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, padahal sebelumnya kamu termasuk orang yang tidak mengetahui. Kisah tentang Balqis dan Hudhud menjadi bukti bahwa setiap ciptaan Allah, sekecil apapun, bisa menjadi jalan petunjuk dan kebenaran di tangan Allah yang Maha Kuasa. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, kekuasaan beliau membentang luas dari timur hingga barat. Manusia, jin, burung-burung, dan binatang tunduk dalam barisan pasukannya. Tak ada satupun kerajaan di dunia yang menyamai kehebatan armada Sulaiman. Manusia berjalan di tanah, para jin mengerjakan pekerjaan berat, burung menjadi pengintai, dan bahkan angin diperintah untuk membawa beliau kemana saja yang diinginkan. Itulah tentera Nabi Allah Sulaiman, sebuah pasukan yang bukan hanya gagah tetapi juga tunduk kepada perintah Tuhan. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukannya untuk melakukan inspeksi. Pasukan besar itu berbaris rapi. Manusia di barisan depan, diikuti barisan jin, burung-burung beterbangan di udara, dan binatang buas berjaga di sisi-sisi padang luas, tempat mereka berhimpun. Namun, tiba-tiba Nabi Sulaiman memperhatikan sesuatu yang janggal. Beliau menyadari satu anggota penting dari pasukan burung tidak tampak di tempatnya. Seekor burung kecil bernama Hudhud. Hudhud memiliki tugas yang sangat penting. Dialah mata-mata kerajaan, pengintai yang terbang jauh untuk memantau situasi negeri lain. Dengan ketajaman pandangan dan kecerdasannya, ia mampu mengenali arah, mengetahui sumber air, dan membawa kabar dari jarak ribuan kilometer. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Di mana Hudhud?" Pasukan saling berpandangan, berbisik-bisik karena mereka tahu pemimpin mereka tidak menyukai kelalaian. Namun, jauh di sana, di wilayah yang asing, Hudhud tengah terbang menembus awan. Ia mengikuti naluri hatinya hingga tiba di sebuah negeri indah yang subur, dikelilingi taman-taman, air mancur, dan istana mewah. Itulah negeri Saba yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Burung kecil itu hinggap di sebuah pohon tinggi dan mengamati pemandangan yang tak biasa dari ketinggian. Ia melihat rakyat negeri itu berkumpul di lapangan luas. Semua orang menundukkan kepala, mengangkat tangan, lalu bersujud bukan kepada Allah, tetapi kepada matahari yang bersinar di atas mereka. Hudhud tercekut. Ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya.
Kemudian ia mendengar seekor burung lain berkata kepada temannya, mereka sedang melakukan upacara penyembahan kepada matahari. Ratu Balkis sendiri memimpin ritual itu dengan pakaian kebesaran dan perhiasan berkilau. Ia duduk di atas singsana tinggi dan disembah oleh seluruh rakyatnya. Burung Hurgut merasakan sesuatu di dadanya. Ia tahu Nabi Sulaiman harus mengetahui ini. Ia terbang kembali jauh 1000 mil tanpa henti, melintasi lembah dan gunung, hanya untuk membawa berita besar itu. Ketika ia tiba di kemah Nabi Sulaiman, pasukan sedang makan malam. Burung Hudhud gemetar ketakutan. Ia tahu dirinya telah hilang tanpa izin Nabi yang tegas. Ia pasti akan menanyakan alasannya. Dengan berani, namun penuh hormat, Hudhud masuk melalui jendela dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Dengan suara gemetar ia berkata, "Wahai tuanku, aku datang membawa berita besar dari negeri yang jauh. Aku menemukan seorang wanita yang memerintah sebuah kerajaan besar. Dia memiliki segala sesuatu yang bisa diinginkan dunia. Tapi dia dan rakyat yang menyembah matahari, bukan kepada Allah. Setan telah memperindah perbuatan mereka sehingga mereka mengira itu kebenaran." Nabi Sulaiman memandang Hudhud dengan tatapan dalam, kemudian berkata, "Kita akan melihat apakah kabar itu benar. Aku akan menulis surat dan kau akan membawanya kepada mereka." Nabi Sulaiman menulis sebuah surat pendek, namun penuh kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Isi surat itu adalah ajakan lembut namun tegas untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kesombongan dunia. Nabi Sulaiman menulis, "Datanglah kepadaku dengan tunduk dan jangan berlaku sombong." Hudhud membawa surat itu dalam paruhnya, terbang kembali ke negeri Sabah dengan kecepatan luar biasa, hingga tiba di taman istana Ratu Balkis. Ia melihat kamar megah dengan balkon terbuka. Burung itu pun menyelinap dan menjatuhkan surat itu tepat di atas ranjang sang ratu. Ketika Balkis terbangun, ia melihat secarik surat di dekatnya. Terkejut dan takut ia bertanya, "Siapa yang berani masuk ke kamarku tanpa izin?" Para pengawal datang dengan panik, namun tak seorang pun tahu bagaimana surat itu bisa berada di sana. Ratu membaca surat itu dengan hati berdebar. Ketika ia membaca kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, hatinya terasa bergetar. Belum pernah ia melihat surat yang dimulai dengan nama Tuhan yang begitu indah dan lembut. Ia segera memanggil para penasehatnya untuk mengadakan rapat darurat. Ia berkata, "Wahai para pembesarku, aku telah menerima surat yang sangat penting dari Sulaiman. Ia memulai dengan nama Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan memintaku untuk tunduk tanpa kesombongan. Apa pendapat kalian?" Sebagian penasihat berkata, "Ini berarti dia menantang kita. Ini adalah ajakan perang. Sebaiknya kita menyiapkan pasukan." Tetapi yang lain berkata, "Kita tidak boleh gegabah. Jika seseorang bisa mengirim surat ajaib tanpa utusan, siapa tahu kekuatannya melebihi yang kita bayangkan." Balkis yang bijak menatap semua yang hadir dan berkata, "Jika raja-raja menyerang satu negeri, mereka menghancurkannya dan menjadikan yang mulia hina. Aku tidak ingin hal itu menimpa negeri kita. Sebaiknya kita kirim hadiah besar kepadanya dan lihat bagaimana reaksinya." Mereka pun menyetujui usulan itu. Sementara itu, Hudhud yang mendengar semua pembicaraan itu segera kembali kepada Nabi Sulaiman dan menceritakan semuanya. Beliau tersenyum mengetahui kebijaksanaan sang ratu, namun juga memahami bahwa ia masih terperangkap dalam kebanggaan duniawi. Maka beliau memerintahkan pasukannya untuk bersiap menampilkan kebesaran kekuasaan Allah agar para utusan dari Sabah tahu bahwa kekuatan Nabi bukan berasal dari dunia, melainkan dari Allah. Ketiga utusan Balkis datang dengan hadiah yang luar biasa, nampan emas penuh permata, batu mulia, dan perhiasan berharga. Mereka disambut dengan pemandangan yang membuat mereka gemetar. Pasukan manusia berjajar di satu sisi, pasukan jin di sisi lain, burung-burung terbang berbaris di udara, dan binatang buas berdiri tenang menjaga barisan di belakang mereka. Angin bertiup lembut membawa aroma keharuman istana Sulaiman yang megah. Utusan itu tertegun, mereka belum pernah melihat kekuatan seperti ini. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dengan kata-kata tegas, "Apakah kalian ingin memikatku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari semua ini? Kembalilah kepada ratumu. Jika ia tidak tunduk, aku akan datang dengan pasukan yang tak bisa kalian hadapi." Para utusan kembali dengan wajah pucat dan hati gemetar. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat dan dengar kepada Balkis. Sang ratu mendengarkan dengan wajah berubah.
Ia tahu pertempuran hanya akan membawa kehancuran. Ia berkata, "Aku akan pergi sendiri menemuinya untuk mencari tahu siapa sebenarnya Sulaiman." Di sisi lain, Nabi Sulaiman telah mengetahui niat kedatangan sang ratu. Beliau mengumpulkan para penasehat dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Balkis kepadaku sebelum ia darang?" Seorang jin berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempatmu." Namun seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah berkata, "Aku dapat membawanya sebelum engkau berkedip." Dan seketika singgasana megah itu muncul di hadapan Nabi Sulaiman. Semua yang hadir terkejut. Nabi tersenyum dan berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur." Beliau kemudian memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit bentuknya untuk menguji kecerdasan Balkis. Lalu memerintahkan agar sebuah istana kaca dibangun di atas air. Lantainya dari kaca bening sehingga terlihat seperti permukaan air yang dalam. Arsitek istana itu dibantu oleh jin yang bekerja cepat atas perintah Nabi. Dalam waktu singkat, berdirilah sebuah istana yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Berkilau terpas sinar matahari, memantulkan warna-warna cahaya yang indah. Ketika Ratu Balkis tiba di negeri Nabi Sulaiman, ia terpesona oleh pemandangan yang luar biasa. Pasukan besar yang terdiri dari manusia, hewan dan jin berjalan dalam harmoni tanpa kekacauan. Angin bertiup lembut membawa wewangian bunga dan musik alam yang lembut. Ia merasakan keagungan yang bukan hanya dari kekuasaan dunia, tetapi juga dari kehadiran ilahi yang begitu kuat. Ia diajak masuk ke istana. Ketika ia melangkah ke dalam dan melihat lantai yening, ia mengira itu air. Maka ia mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah. Pada saat itu, Nabi Sulaiman memperhatikannya. Sebagian orang percaya beliau melakukan itu untuk memastikan bahwa Balkis manusia sepenuhnya, karena beredar kabar bahwa dia separuh jin. Namun ketika beliau melihat kaki sang ratu ternyata seperti manusia biasa, maka keyakinannya pun tenang bahwa Balkis adalah manusia seutuhnya. Nabi Sulaiman kemudian memperlihatkan singgasananya dan berkata, "Apakah ini singgasana milikmu?" Balkis menetap tak percaya. Bentuknya sama, tapi ada yang berbeda. Ia berkata, "Seolah-olah ini adalah singgasanaku." Nabi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Ini adalah karunia dari Allah." Balkis terdiam menyadari betapa besar kekuasaannya Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Singgasana yang begitu besar bisa berpindah dalam sekejap. Di saat itu hatinya mulai luluh. Seluruh keangkuhan kekuasaan yang ia miliki runtuh, berganti dengan rasa kagum dan tunduk kepada kebesaran Allah. Nabi Sulaiman berbicara lembut kepada Balkis tentang makna keesaan Allah. Ia menjelaskan bahwa matahari hanyalah makhluk ciptaan yang tunduk kepada perintah Tuhannya, bahwa menyembah matahari adalah kebodohan karena matahari pun akan padam, sementara Allah kekal selamanya. Ia berkata, "Wahai Balkis, tidakkah engkau melihat bahwa sinar matahari pun memudar, tetapi cahaya Allah tidak pernah padam?" Balkis menundukkan kepala meneteskan air mata. Ia berkata, "Wahai Tuhanku, sungguh aku telah menjalimi diriku sendiri. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Qalat Rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin. Quran Surat An-Naml ayat 44. Sejak hari itu, Balkis dan seluruh rakyat Sabau meninggalkan penyembahan matahari dan beriman kepada Allah yang Maha Esa. Nabi Sulaiman menyambut mereka dengan gembira, bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai saudara seiman. Mereka bertukar ilmu dan hikmah, dan sejarah mencatat bahwa negeri Sabah menjadi salah satu negeri yang makmur karena iman dan keadilan. Sahabat beriman, dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran bisa datang dari arah yang tak disangka. Seekor burung kecil yang taat pada tugasnya menjadi penyebab masuk Islamnya sebuah kerajaan besar. Kita juga belajar bahwa kekuasaan, harta, dan keindahan dunia tidak berarti apa-apa jika tidak disertai iman. Bahkan Ratu secerdas Balkis pun akhirnya menyadari bahwa kebesaran sejati bukanlah pada singgasana atau mahkota, melainkan pada ketundukan kepada Allah. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua itu hanyalah titipan. Sebaik-baik manusia adalah yang bersyukur dan tunduk kepada Tuhannya. Nabi Sulaiman yang memiliki segala sesuatu tetap rendah hati dan berkata, "Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur." Sementara Balkis yang semula angkuh berubah menjadi hamba yang taat. Itulah kekuatan hidayah. Sahabat beriman, marilah kita mengambil pelajaran dari kisah ini. Jika seekor burung kecil bisa membawa perubahan besar, apalagi manusia yang diberi akal dan hati
Mari gunakan keduanya untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendengar kebenaran lalu mengikutinya dan menjauhi kesombongan yang membutakan. Terima kasih sahabat beriman telah menyimak kisah penuh hikmah ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak terlena dengan dunia dan selalu mengingat bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang mendapat pelajaran darinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan ditempatkan bersama Nabi Sulaiman dan hamba-hamba saleh di surganya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, insya Allah. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai langkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.